Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy bin Arif dari Forum News Network. Corona itu nyata. Begitu pesan dari Wali Kota Banjarbaru, Najmi Adnan, yang baru saja beberapa waktu yang lalu meninggal dunia karena corona. Jadi pesan menyentuh itu yang belakangan memang cukup viral dan banyak diliput oleh media. Karena apa? Belakangan ini kelihatannya orang tentang corona ini sudah mulai lebih rileks, lebih santai begitu, dan menganggap, ada juga malah yang menganggap bahwa corona itu konspirasi. Tapi pesan Wakil Wali Kota Banjarbaru tadi belakangan ini viral dan menyentuh. Tetapi bukan berarti corona ini tidak bisa dilawan atau kita bisa sembuh dengan corona. Salah satunya juga yang berasal dari seorang pejabat juga di Kalimantan, yakni Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Hadi Mulyadi, yang alhamdulillah baru saja dinyatakan sembuh dari corona. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Wagub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Hersy? Alhamdulillah, ini kelihatan seger ya Anda, padahal baru berapa hari dinyatakan negatif ini? Dinyatakan negatif tanggal 28 Juli. 28 Juli. Jadi kira-kira 10 hari yang lalu. Ya. Jadi dinyatakan positif 15 Juli. 15 Juli dinyatakan positif. Tapi ya, gimana? Hari ke-14 negatif. Nah, ini penting ini Anda berbagi testimoni pada publik itu, bagaimana ketika Anda terkena corona dan kemudian kira-kira tipsnya supaya kita terhindar dan juga bagaimana bisa sembuh kembali. Anda bisa ceritakan pertama kali positif itu tanggal berapa dinyatakan terdeteksi positif? Kalau berdasarkan hasil swab ya tanggal 15 ya, 15 Juli. Tapi yang saya rasakan sakit sebenarnya 15 hari sebelumnya. 15 hari sebelumnya. Nah, jadi persisnya kalau saya rasakan sakit itu tanggal 30 Juni. Nah, tanggal 30 Juni itu menggigil, panas, kemudian batuk-batuk. Sementara tanggal 1 Juli harus menghadiri Hari Bayangkara di Mapolda Balikpapan. Ya. Sempat oleh ajudan saya dicek 36 derajat. Oke, berangkat. Namanya menghormati, ada kan hadir semua, Panglima, kemudian Kapolda dan sebagainya. Ya, kita berusaha lah hadir. Tapi belum tahu kalau ada. Kita kan selalu berpikir positif aja. Tapi protokol masker, jaga jarak pakai masker, ya pakai. Saya tidak bersalaman, artinya sesuai dengan protokol lah, tidak bersalaman. Tanggal 1 ada acara juga di sebuah kafe, saya diminta untuk menandatangani prasasti. Mestinya berangkat sore, saya tunda. Maghrib, malam baru saya berangkat. Itu dalam keadaan demam, tapi karena undangan masyarakat, saya hadiri. Tetap pakai masker juga. Itu di kota Samarinda ya? Samarinda, sudah. Ya. Disitulah masa yang sakit sebenarnya. Jadi tanggal 30, 1, 2, 3, 4, 5. Tanggal 5 sudah, alhamdulillah sehat. Nah, batuknya juga sampai, saya biasa kalau batuk kan minum bisolfon ya. Itu biasanya 1 botol selesai, ini 3 botol baru selesai batuknya. Demam itu saya coba pertama pakai Panadol, kemudian pakai Tuzalos. Setelah itu tanggal 6 ya sudah, saya udah masuk tanggal 6 kan hari Senin tuh, 9 Juli. Saya udah masuk kantor lagi dalam keadaan biasa. Tanggal 7 terus normal dan sudah sehat, tidak ada rasa apa-apa. Tanggal 14 kan istri saya harusnya dioperasi tiroid. Ya. Saya antar ke rumah sakit karena keperluan operasi, harus periksa darah dan sebagainya. Ternyata dites rapid reaktif. Istri? Dilanjutkan, iya. Dilanjutkan dengan swab positif. Ya, jadi istri duluan yang ketahuan positif ya? Ya, walaupun kalau dianalisa kan di sini tidak kemana-mana, dia bilang ini dari saya kan kemungkinan. Jadi? Terus ya teman seranjangnya harus diperiksa dong. Ya. Istri diperiksa malam, tanggal 14, saya 15 pagi diperiksa positif juga. Oke. Nah, 15 pagi positif, tapi dalam keadaan sakitnya udah lewat. Minggu lalu kan. Jadi nggak perasa sakit ketika Anda dites positif itu ya? Nah, waktu dites positif itu dalam keadaan sehat ya seperti sekarang, tidak ada sakit, tidak ada apa-apa. Oke. Kalau istri ada keluhan? Istri sama, keluhannya beda dia hilang perasaan dan penciuman. Oke, ya. Pusing-pusing. Nah, karena dalam keadaan seperti itu, saya juga bersyukur dinyatakan positif dalam keadaan sudah sehat. Nah,
ketika saya pelajari dari penjelasan dokter paru itu, kan ada beberapa fasenya ya, fase inkubasi, fase kemudian puncak, kemudian jadi positifnya saya itu mungkin pada fase pemulihan. Artinya ketahuan belakangan. Jadi itu juga satu ukuran bagi saya, tidak dalam keadaan sudah dalam bukan dalam keadaan puncak. Karena pada saat puncak itu saya pikir demam biasa. Namanya kita selalu berpikir positif kan? Tidak ada rencana juga ya. Akhirnya saya putuskan untuk rilis hari itu. Wartawan hanya saya sampaikan kepada wartawan dan kemudian sore saya rilis di Facebook, saya rilis juga di IG supaya berhati-hati, jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan semua orang yang bertemu saya 2 minggu sebelum ini untuk segera diperiksa. Jadi tracking gitu ya? Ya. Tracking. Pak Wagub ini dugaan, sebelum kita berlanjut, dugaan kira-kira tertular di mana itu, Pak Wagub? Saya duga ada 3 kemungkinan, tapi tidak etis kalau saya sebut. Saya menghadiri sebuah pertemuan ya, pertemuan di sebuah lembaga tanggal 26-27. Ternyata di situ ada beberapa orang yang positif sebelum saya dinyatakan positif. Sebelumnya juga tanggal 30 saya juga bertemu dengan sekelompok masyarakat yang diduga juga itu. Kemudian saya juga bertemu dengan sekelompok masyarakat yang baru berpulang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selatan kan peringkat keempat tuh. Nah, dari ketiga itu saya duga, ya tapi kalau saya sebutkan nanti menuduh, karena ini virus juga tidak tahu ketemunya di mana. Tapi ketika bertemu itu sebenarnya tetap menggunakan masker dan menjaga jarak atau? Selalu. Oh selalu ya? Saya sejak Maret itu menghindari jabat tangan dan ya tentu pada saat masker itu kalau pas hidangan makan kan kita buka. Ya, atau pada saat apa namanya ini ya kadang-kadang kalau ada acara saya suruh nyanyi ya karena saya nyanyi. Bisa aja dari mic itu ya, kalau pidato juga bisa dari mic. Ya itu. Makanya saya tidak bisa. Tapi intinya begini, kan kayak makhluk halus ya Persi ya. Kita tidak perlu mencari tahu siapa. Artinya siapapun bisa kena. Dalam situasi saya tidak mengatakan 100% menggunakan protokol kesehatan secara ketat, tetapi boleh dikatakan 80% lah. Tamu juga kita seleksi kalau ada acara dan sebagainya. Tapi ya kenyataannya ya. Kebetulan juga kita kan sempat bulan Juni itu kan baik nasional maupun daerah kan ada masuk relaksasi. Nah, relaksasi itu membuat kita merasa ini melandai kan? Iya. Juga tamu-tamu juga mulai melonggar, ada yang ini dia. Ya. Ini relaksasi bulan Juni itu membuat ini analisa saya kan tiap hari kontrol. Relaksasi bulan Juni itu membuat bulan Juli menjadi outbreak lagi di beberapa daerah. Ya. Jadi artinya sebenarnya tadi kalau kita tanya Anda kemungkinan tertular di mana bukan mencari siapa yang salah gitu kan. Ini kita mencari belajar banyak orang yang meremehkan kan gitu situasinya gitu. Masa lebih rileks. Tapi sebelum ngomong begitu, kabar istri Anda sendiri bagaimana, Pak Wagub? Sembuh juga. Alhamdulillah. Jadi dua-duanya sembuh ya. Dua-duanya sembuh. Ini luar biasa. Jadi sekedar informasi biar kita jaga. Jadi saya ini yang di sekitar saya ini ada hampir 30. Saya, istri, anak. Paman saya, kakak saya. Keponakan saya 3 orang. Kemudian staf-staf saya, asisten rumah tangga, sopir, ajudan semua. Dia totalnya itu menghampiri 30. Tapi alhamdulillah hari ini sisa 1 yang masih dinyatakan. Jadi 30 orang ini semua positif? Waduh, klaster rumah dinas Wagub ini ya? Klaster KT2. Klaster itu. Saya nggak perhatikan yang lain klaster itu pakai lembaga-lembaga. Khusus saya klaster KT2, nggak apa-apa yang pan. KT2 ini rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur ya. Jadi dari 30 orang itu 1 yang sekarang masih. Ini masih diminta isolasi kira-kira 3-4 hari lagi. Nah, ini penting sharing ini Pak Wagub. Bagaimana caranya kemudian bisa 30 orang ini semua alhamdulillah bisa sembuh kembali? Dari 30-an orang itu yang masuk kritis 1 orang. Dia sudah sembuh juga. Sudah sembuh, sudah pulang dari rumah sakit.
Yang masuk rumah sakit 3 orang, yang diisolasi di rumah sakit itu kira-kira 12 orang, sekitar 10-an orang yang isolasi mandiri. Oke. Nah, apa saja yang dilakukan selama isolasi mandiri itu? Nah, ini dia. Ya, karena saya alhamdulillah ya, banyak teman, banyak kolega saya kalau kumpulkan WA, kumpulkan apa namanya komentar di Facebook, IG itu hampir 2.000 kali ya. Hampir 2.000 doa yang disampaikan oleh rekan-rekan. Ya. Dan itu dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua, ada yang dari Singapura, dari Kuala Lumpur, dari Malaysia ya maksudnya, dari Australia, dari Emirat, dari berbagai macam tokoh agama, Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha juga mengirim. Bukan sekarang mengirim doa, ada yang mengirim obat ya. Jadi yang menarik itu Pak Hersu, hampir 30 jenis herbal datang ke rumah. Loh, Kalimantan Timur ini kan orang-orang tradisi suku Dayak kan juga herbalnya luar biasa nih kan. Ya. Nah, mana yang Anda pakai ini obat-obatan ini yang siapa tahu, karena orang sekarang cenderung anggap kalau herbal itu nggak ada manfaatnya begitu. Kita juga tidak bisa mengatakan yang mana yang ini ya. Iya. Saya bacakan aja dulu jenis-jenis herbalnya. Wah, ini lengkap udah daftarnya ini. Kan kita hidup nih memberi manfaat, Pak Hersu ya. Iya. Jadi informasi juga penting kita sampaikan supaya masyarakat juga tahu ya. Iya. Ini beberapa yang saya bacakan ini. Ini sudah saya catat supaya. Iya. Air zam-zam itu 1 galon habis sambil baca doa. Nah, yang penting itu sebenarnya beberapa teman itu panik. Termasuknya. Tapi saya, mohon maaf, kemarin itu saya ingin jadi contoh bagi masyarakat. Saya tunjukkan tidak ada kepanikan dan saya tunjukkan, saya bukan apa-apa, bukan sombong, bukan apa, supaya masyarakat itu tidak panik kalau terkena ini. Saya tunjukkan saya treadmill, saya kirim di IG, saya olahraga sepeda, saya kirim, saya berjemur, saya kirim, makanan-makanan saya makan. Jadi yang pertama itu jangan panik, karena semua mengetahui kepanikan itu menurunkan sebagian daripada imunitas kita. Oke. Jadi saya jangan panik ya. Tadi doa pertama, kedua jangan panik, ya, kemudian jangan panik. Nah, yang saya minum air zam-zam. Ada lagi namanya buat Cina Lian Hua. Wah, Lian Hua. Nah, apa ini? Obat apa ini? Ya, oke. Ini kenapa saya tulis nomor 2? Karena recommended hampir 10 orang. Oke. Salah satu yang recommended itu adalah yang baru diganti Kapolda Sulawesi Selatan. Oke. Maka dia menyebut obat ini obat Royal Jelly. Kemudian propolis. Kemudian ada lagi saya sebut itu kalau di YouTube itu jamu ajaib. Jamu ajaib apa itu? Ajaib ini jamu saya yang lama nggak diminum. Apa itu? Ternyata ini luar biasa. Paduan antara madu, jahe merah, bawang putih tunggal, lemon, cuka apel. Oh, oke ya. Tapi yang paling utama di sini adalah bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal, oke. Terus? Yang biasa saya kirim kepada Ustadz Anies Mata. Oh, oke, ya. Oh, sering dikirim ya? Pak Desu nanti saya kirim juga. Iya, oke. Dia suka minta itu. Nah, itu rutin. Sebelum itu beli atau buat sendiri? Ada teman saya yang bikin. Oke. Ini ceritanya teman saya itu suaminya stroke, teman istri maksudnya. Dia cari ketemu ramuan itu dari stroke sampai akhirnya sembuh, dari tidak bisa bawa mobil normal sekarang. Itu rutin Anda minum ya? Akhirnya rutin, dulunya saya malas. Nah, kemudian juga mohon maaf ini tidak terkait promosi, tolak angin. Tolak angin itu kan jahenya kuat. Itu pedas. Ada lagi dikirim teman namanya Luna Lemon. Wah, ini namanya juga. Saya pikir Luna Maya tadi. Luna Lemon. Nah, saya juga minum ini ya, Yuti. Ini karena vitamin C-nya bagus. Saya juga minum vitamin. Kemudian saya juga minum garam Himalaya. Di satu hari, satu jari taruh di atas. Kemudian sebagian dikumur-kumurkan.
Tapi tidak mesti garam Himalaya, karena saya dapat testimoni garam apa saja. Tapi jangan ditelan, dikumur aja. Oh, kumur saja, ya. Ya, saya minum juga dikirimin teman dari Banjar Maigluta. Apa itu? Maigluta itu sebenarnya minuman seperti Milo, tapi untuk diet mengandung beberapa antioksidan. Ada juga saya minum sarang burung. Ya, lengkap banget ini. Terus? Ini agak mahal. Ya. Satu botol 100.000. Wah, buset. Ya. Ini juga lumayan. Air kelapa juga saya minum. Kemudian ada lagi namanya dikirimi teman herbal Pancasila, tapi agak kecut, saya nggak kuat. Ada lagi jambu sari buah juga terlalu kecut. Kurma juga saya makan. Minyak kayu putih 1 tetes, 2 tetes, maksimal 2 tetes karena terus saya minum. Itu terasa di leher. Kemudian ada lagi apa tadi, habata soda. Kemudian ada lagi minyak kayu putih itu digosokkan, ditium sampai dan digosok di dada. Saya punya minyak RWD. Lebih keras. Belinya di Thailand waktu itu. Oh, oke. Lebih keras daripada minyak kayu putih, kalau digosokkan itu waduh sampai ke sini rasanya. Ya. Kemudian saya kalau makan makanan yang meningkatkan vitamin C 3, pisang, mangga, nanas, jeruk. Tiap hari. Ya. Pisang. Kemudian yang satu lagi. Kalau lagi? yang vitamin Imbosporce. Itu umumnya. Ya. Itulah beberapa. Ya. Nih Pak Wagub kan tidak semua orang seperti Pak Wagub, banyak teman yang banyak mengirimkan gitu. Dan mungkin daya belinya juga terbatas. Kalau Anda rekomendasi dari beberapa itu, tapi Anda minum obat dokter juga minum kan ya? Obat dokter nggak ada, karena saya normal. Oh, oke. Oh, jadi dia bilang, saya tanya dokter, Bapak ini nggak ada apa-apa. Yang menurut Anda rekomendasi list yang paling atas tadi itu apa yang kira-kira yang bisa disarankan? Boleh sebentar ya. Ya. Pak Hersu, sebelumnya mohon maaf, ini bukan kampanye, tapi saya sudah menghabiskan ini 300 kotak. Apa itu? Semua ini tadi yang saya katakan Lian Hua. Oh, oke. Ya. Harganya mahal tidak ini? Mahal tidak, Pak? Dulu 25.000. Oh, oke. Sekarang di Samarinda 75.000. Ya. Tapi teman saya beli di Jakarta katanya 40.000. Ya. Bukan katanya, saya beli. Berarti kalau di Jakarta mungkin ini 40-30.000. Ini untuk 2 hari. Iya. Itu sangat membantu itu ya? Karena begini, istri saya begitu minum obat ini tidurnya pulas. Kemudian tidak ada gangguan ya? Tidak ada. Terus suatu ketika seorang hakim tinggi, kepala pengadilan tinggi Kaltim menelpon anak buahnya masuk rumah sakit. Dia tanya, Pak Hadi itu apa resepnya? Saya bilang banyak sih, tapi ini yang dikirim oleh teman-teman dari Buddha Center. Jadi Pak Hadi itu kepala Buddha Center ini mengirim ini. Jadi ini apa namanya ini? Saya mohon maaf saya tidak mau berpolemik soal obat, tetapi teman-teman yang saya beri ini ya, dengan izin Allah tentunya ya cukup ini. Termasuk ada beberapa obat yang tadi propolis. Nah, sekarang seperti dikatakan oleh Pak Hersu kan tidak semua orang punya dana. Ya. Nah, sebenarnya sederhana saja. Ya tentu namanya sakit kan kita harus berobat. Tadi yang kira-kira banyak mengandung vitamin C kalau menurut saya. Pisang, mangga, jeruk, nanas, air kelapa itu luar biasa. Nah, yang murah tadi garam. Garam sedikit. Jadi dengan doa, dengan sesuai dengan kemampuan lah. Ya, obat ini kan dari yang murah, menengah sampai yang mahal kan ada. Tapi intinya kira-kira yang bisa meningkatkan imunitas diri kita, saya kira gitu. Di luar itu tadi, kebiasaan atau katakanlah kebiasaan apa yang Anda jalani sehingga cukup membantu ketika dalam situasi dinyatakan positif COVID tadi? Nah, saya dulu punya kebiasaan buruk yang membuat saya juga agak lemah badan fisik saya. Kebiasaan buruk saya dulu jarang sarapan, Pak. Saya cerita sama saya, apalagi kalau menginap di hotel, saya cenderung malas harus berpakaian lagi, pergi ke restoran. Kadang-kadang 7 hari, misalkan saya 3 malam di hotel,
3 hari saya nggak sarapan. Hmm. Termasuk ketika di rumah, kalau saya lagi tidak sarapan, nggak sarapan, akhirnya begitu masuk kantor, kadang-kadang kan tamu tidak henti, jam 2 baru bisa makan, atau kadang asar baru bisa makan. Nah, kebiasaan buruk ini yang sekarang saya tinggalkan. Harus sarapan. Ini satu. Jadi, padahal nasihat ini sudah lama saya terima. Tapi, ya gitu, kita merasa sehat, nggak peduli. Tapi, dan ternyata itu membuat fisik kita drop. Nah, ini sarapan. Daya tahan Yang kedua, lemah ya? daya tahan dulu jadi lemah karena kita tidak sarapan, kadang-kadang telat, akhirnya lemah. Nah, jadi akhirnya efek dominonya banyak lah. Yang kedua, dulu saya cenderung kurang tidur. Bagi saya, ya sebenarnya tamu bagi saya itu raja. Jadi kalau ada tamu harus diterima, harus dilayani, dan kadang-kadang kelewatan waktunya. Pagi, siang, malam, sampai tengah malam kadang-kadang. Nah, ini jadi pertama tadi istirahat yang cukup, yang kedua sarapan pagi, kemudian yang ketiga mengatur makanan dan obat yang penting dalam tubuh kita. Nah, kemarin itu saya cenderung sudah, karena ini memang ya rutinitas itu membosankan, tapi mau tidak mau kita harus untuk daya tahan tubuh, terutama mohon maaf teman-teman yang sudah kepala 5, seperti saya 52 tahun, cenderung fisik kita kan sudah mulai melemah. Nah, itu perlu hidup yang teratur. Ini pelajaran penting yang saya ambil dari kasus sakit yang kemarin itu. Saran Anda pada orang-orang yang dalam situasi sekarang menganggap bahwa corona itu konspirasi, bahwa corona itu bukan hal yang nyata, dan sebenarnya apa yang ya, menurut Anda perlu sampaikan? Karena Anda kan pernah mengalami sendiri. Ya, saya kira hilangkan stigma seperti itu, bahwa ini memang nyata. Karena teman-teman saya yang terpapar ini, kalau yang sehat tidak ada masalah, tapi yang sampai koma, yang sampai sakit berhari-hari itu nyata di sekeliling saya. Dan setelah mereka diterapi, diobati, alhamdulillah sembuh. Ya, semua ada beberapa teman saya yang sampai dia mengatakan, ya terima kasih Pak Hadi, katanya. Ternyata saya menyadari ini bukan apa namanya nih, bukan sesuatu yang tidak ada, nyata ternyata. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, kita waspada tapi jangan takut. Kita dalam keadaan pandemi tapi tetap optimis. Saya tadi mencoba men-tracing, ternyata sekarang itu sudah ada calon virusnya 139. Dari 139 itu 25 masuk uji klinis tahap 1, 17 sudah masuk uji klinis tahap 2, dan 7 vaksin ya, maksudnya ya? Ya, vaksinnya. 7 vaksin sudah masuk uji klinis tahap 3. Artinya begitu. Tapi uji klinis tahap 3 ini kan rentangnya 1-3 bulan. Nah, itu termasuk Sinovac yang sedang diuji klinis di Indonesia, kemudian yang dari Wuhan, yang dari Beijing, kemudian dari bioteknologi, dari Oxford, kemudian yang dari Rusia dan dari Amerika, semuanya 7. Ini semua nyaris efektif. Tetapi yang perlu kita sadari, ini kan perlu waktu 3 bulan, kemudian perizinan, tahun 2021 baru kita bisa menikmati virusnya, kira-kira demikian. Vaksinnya maksudnya ya? Artinya, vaksinnya, menikmati antivirusnya. Jangan dinikmati virusnya. Artinya Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan ini kita harus tetap ketat. Nanti setelah itu bukan kita longgar, tetapi sudah ada antivirus ya, mungkin relatif lebih aman. Nah, 5 bulan ini harapan saya, masyarakat, saya tentu sebagai pemimpin di Kalimantan Timur berharap masyarakat Kalimantan Timur dan tentu Indonesia secara seluruhnya, 5 bulan ini kalau dikatakan puasa dulu lah. Memang tidak ada yang nyaman, tapi 5 bulan ini tolong kita betul-betul menjaga, karena kasihan teman-teman rumah sakit, dokter yang menjaga. Saya kadang kasihan tuh, mereka berpakaian seperti astronot itu, ternyata apa itu Mas Hersho? Panas. Saya aja kadang pakai sarung tangan udah keringat. Makanya saya kadang menghibur mereka, saya bikin testimoni, ucapan terima kasih. Suatu waktu saya kirim makanan, susu, tambah tadi susu beruang. Saya kirim ke 3 rumah sakit untuk memberikan support aja bagi mereka. Kasihan Mama. Ada rombongan-rombongan yang biasa menguburkan
para korban COVID. mengumpulkan mayat secara protokol itu kan pernah datang juga. Udah kasihan Pak, capek mereka. Tapi saya kasih semangat dan mereka ikhlas luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Jadi sebenarnya kuncinya sekarang perlu ada kesabaran dan kita mudah-mudahan berdoa vaksin yang ditemukan ini bisa segera efektif gitu ya, Pak Wagub ya. Begitu. Baik. Ya, terima kasih sharingnya Pak Wagub, tetap sehat gitu karena Amin. ya salam juga buat semua keluarga yang sudah sembuh, sudah semakin sehat. Baik, terima kasih Pak Wagub. Ada satu penutup nih Pak. Ya. Pantun. Pantun boleh silakan. Tanam beringin di kota raja. Ya. Tanam mangga di Teluk Pandan. Kalau ingin bebas corona, mari bersama jaga kesehatan. Amin. Terima kasih. Pak Wagub. Saya mau berulas pantun, tapi tiba-tiba saya belum terpikir apa pantunnya itu. Oke. Terima kasih. Saya kirim aja pantunnya. Ya. Burung Irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Wagub Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.